Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kita hari ini, Bapak akan membahas materi terkait dengan transformasi. Kompetensi dasar pengetahuan 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar keterampilan 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran: setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda dengan benar, menjelaskan transformasi geometri refleksi pada koordinat kartesius dengan benar. Ada 4 transformasi dasar pada bidang datar. Yang pertama adalah pencerminan atau refleksi, yang kedua adalah pergeseran atau translasi, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, yang keempat adalah perkalian. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak akan membahas bagian yang pertama, yaitu pencerminan. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagian yang pertama ini. 1. Menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda. Apakah kalian setiap hari bercermin? Nah, saat bercermin tentu kalian melihat bayanganmu. Bagaimana bentuk dan ukurannya? Apakah jarak bayanganmu ke cermin sama jarak kamu ke cermin? Nah, berdasarkan gambar ini, kedua gambar di samping, kita peroleh sifat-sifat pencerminan. Yang pertama itu adalah jarak titik asal terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Kita lihat ini titik asal, jaraknya ke cermin itu adalah 3 satuan atau 3 kotak. Sedangkan bayangannya ke cermin juga adalah 3 kotak. Kemudian yang kedua adalah garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya terhadap tegak lurus terhadap cermin. Secara abstrak, pencerminan suatu benda sesuai dengan sifat-sifat. Kita lihat garis AB ini adalah cermin, kemudian ini titik P dicerminkan terhadap garis AB, maka diperoleh bayangan P aksen. Nah, di sini dilihat bahwa titik P ke cermin itu jaraknya sama dengan titik P aksen ke cermin. Kemudian, garis yang menghubungkan P ke P aksen itu adalah tegak lurus dengan cermin. Untuk lebih memahami pencerminan, perhatikan kegiatan berikut. Bagaimana pencerminan sebuah titik terhadap suatu garis. Misalkan PQ ini adalah garis pencerminan atau sumbu pencerminan. Nah, tentukan bayangan titik A dan B terhadap garis cermin PQI. Nah, kita lihat titik A dicerminkan ke PQI, jaraknya ini adalah 3 satuan, maka bayangannya juga adalah 3 satuan ke cermin. Kemudian garis yang menghubungkan titik A ke aksen itu tegak lurus. Demikian pula titik B, jaraknya ke cermin itu 5 satuan atau 5 kotak, maka jarak bayangannya juga ke cermin itu 5 kotak. Kemudian garis yang menghubungkan kedua titik itu adalah saling tegak lurus. Yang kedua, bagaimana pencerminan sebuah garis terhadap suatu garis. Nah, misalkan garis AB dicerminkan terhadap cermin XY. Nah, untuk menentukan bayangan garis AB, sama caranya menentukan bayangan titik A. Jadi titik A dulu dicerminkan, diperoleh A aksen. Kemudian titik B juga dicerminkan ke XY, diperoleh B aksen. Setelah itu, kedua bayangan itu dihubungkan sehingga diperolehlah hasil bayangan dari garis AB. Ketiga, bagaimana pencerminan sebuah bangun terhadap suatu garis. Misalkan XY adalah garis atau sumbu pencerminan. Tentukan bayangan bangun segitiga ABC terhadap garis cermin XY.
Kita lihat gambarnya, segitiga ABC yang warna merah ini dicerminkan terhadap garis XY, maka diperoleh di sini bayangannya yaitu warna kuning, A aksen, B aksen, C aksen. Bagaimana caranya diperoleh bayangannya? Kita cerminkan titik A ke garis XY. Nah, jarak titik A ke garis XY ini kan 2 satuan, maka bayangannya juga 2 satuan. Kemudian titik B, jaraknya ke XY berapa satuan? Itu juga jaraknya B aksen itu sama dengan jaraknya titik B tadi, cermin. Kemudian titik C, jaraknya 1, 2, 3, 4, 4 satuan ke cermin, maka bayangannya juga adalah 4 satuan ke cermin. Setelah diperoleh bayangan ketiga titiknya, maka ketiga titik bayangan itu kita hubungkan sehingga diperolehlah bayangan segitiga ABC, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang kedua, anak-anakku sekalian, menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat. Ini dapat dilakukan dengan pertama, menentukan bayangan titik koordinat dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian bisa dicerminkan terhadap titik asal, kemudian juga dicerminkan ke garis Y sama dengan X, dicerminkan ke garis Y sama dengan negatif X, bisa juga nanti dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Titik koordinat, titik A-nya 5,3, bayangannya menjadi 5,-3. Nah, kita lihat di sini digambar, kalau titik A-nya 5,3 dicerminkan ke garis sumbu X, maka bayangannya aksen sama dengan 5,-3. Nah, yang berubah di sini kalau kita lihat adalah ordinat Y-nya. Kalau di sini Y-nya 3, setelah dicerminkan menjadi negatif 3. Nilai X-nya ini tetap di sini 5 semula, setelah dicerminkan juga bayangannya 5. Demikian pula titik B. Kalau titik B negatif 3 dicerminkan ke sumbu X, maka yang berubah adalah nilai ordinat Y-nya. Yang tadinya negatif 2, setelah dicerminkan ke sumbu X, bayangannya menjadi positif 2. Nah, sehingga diperolehlah bentuk umum. Peroleh bentuk umum, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Jadi yang berubah itu adalah ordinat Y-nya. Kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, titik koordinatnya 5,3, bayangannya menjadi aksen negatif 5,3. Yang berubah di sini kita lihat adalah X-nya, ya. Yang tadinya di sini 5 berubah menjadi negatif 5. Kemudian di sini titik B-nya negatif 3 berubah menjadi positif 3. Untuk jelasnya lihat gambar, ya. Ini 5,-3 dicerminkan ke sumbu Y, maka yang berubah itu adalah X-nya. Nah, X-nya menjadi negatif, Y-nya tetap. Demikian pula titik B, yang berubah itu adalah X-nya. Tadinya negatif 3, berubah menjadi positif 3. Sehingga diperoleh rumus yang kedua, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya aksen, dalam kurung negatif X, Y. Jadi yang berubah itu adalah nilai X-nya. Kedua, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Sini kita lihat titik koordinatnya 5,3, maka bayangannya negatif 3, negatif 5. Nah, kalau diamati ini yang berubah itu adalah nilai X dan nilai Y-nya. Tadinya nilai X-nya positif menjadi negatif, Y-nya positif menjadi negatif. Nah, untuk jelasnya lihat gambar. Ini gambar, ya. Ini titik A 5,3 dicerminkan ke pusat. Ini pusat. Bayangannya menjadi negatif 5, negatif 5. Jadi tadinya dia X-nya positif, setelah dicerminkan menjadi negatif. Y-nya positif, setelah dicerminkan menjadi negatif. Nah, sehingga diperoleh rumus. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y.
Yang keempat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita lihat titik koordinatnya 3,1. Bayangannya 1,3. Artinya ini koordinatnya dibalik, ya. 3. Ini 3, X-nya 3 menjadi di sini Y-nya 3. Kalau Y-nya 1 menjadi X-nya 1. Jadi koordinatnya dibalik. Kita lihat gambar ini. Titik A 3,1. Setelah dicerminkan terhadap ini garis Y sama dengan X itu garis yang condong ke kanan melalui titik pusat. Maka bayangannya 1,3. Demikian pula titik B. Bayangannya menjadi 2,-3. Jadi apabila titik dicerminkan ke garis Y sama dengan X, maka koordinatnya itu dibalik. Yang kelima dicerminkan ke garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X itu adalah garis yang miring ke kiri melalui titik pusat. Nah, kita lihat di sini titik koordinatnya 3,1. Bayangannya menjadi -1, -3, ya. Kemudian negatif 3, -1 bayangannya menjadi 1,3. Nah, kalau kita lihat juga koordinatnya dibalik, ya. Titik asalnya X menjadi bayangannya Y, negatif Y. Kemudian titik asalnya Y menjadi bayangannya negatif YX. Nah, dari sini kita peroleh bahwa titik AX, Y itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya negatif Y, negatif X. Artinya koordinatnya itu dibalik dan tandanya berubah. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Jika H sama dengan 3, maka pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, berarti H-nya 3. Nah, titik koordinatnya negatif 4,1. Bayangannya menjadi 2 kali 3. 3 itu adalah H. Dikurangi negatif 4. Negatif 4 ini adalah X. Nah, 1 berarti Y-nya tetap, ya, Y tetap 1. Kita uraikan ini, kita hitungin nilai X-nya menjadi 6 tambah 4, 6 tambah 4, 10,1. Jadi bayangannya adalah 10,1. Nah, kita lihat gambar gitu ya. Ini titik A. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, ini adalah garis X sama dengan 3 atau cermin. Garis itu berdiri di X sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar, kita hitung jarak titik A ke cermin itu sekian kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak ke 7 satuan. Maka bayangan aksen juga itu adalah 7 satuan. Nah, 7 satuan. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah 10,1. Nah, dari penjelasan ini diperoleh rumus bahwa apabila titik AX, Y dicerminkan ke garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah aksen 2H dikurangi X, Y. Jadi yang berubah itu adalah koordinat X-nya yang berubah. Nah, Y-nya tetap. Demikian sebaliknya, apabila Y-nya sama dengan H, maka yang berubah itu adalah Y-nya. X-nya itu tetap, ya. Di sini 4 tetap 4, di sini negatif 2 tetap negatif 2. Jadi Y-nya diubah 2 kali H, yaitu negatif 2 dikurangi 1. 1 itu nilai Y-nya, sehingga diperoleh 4,-5. Nah, dari sini diperoleh juga rumus bahwa titik A, X, Y dicerminkan ke garis Y sama dengan H, maka diperoleh aksen X, 2H dikurangi Y. Itu bisa kita lihat di gambar. Jadi cerminnya Y sama dengan negatif 2. Itu di bawah sumbu X, ya. Dari kegiatan di atas disimpulkan bentuk umum pencerminan pada bidang koordinat. Nah, ini adalah rangkuman-rangkuman dari kegiatan di atas tadi, dan ini perlu diingat dan dihafalin, ya. Dicerminkan ke sumbu X, sumbu Y, titik asal Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, X sama dengan H, dan Y sama dengan H. Ini perlu diingat dan dihafal.
Nah, contoh 1 kita lihat. Titik P 6, -3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Diperoleh bayangan titik P, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 1. Diperoleh bayangan titik P aksen. Tentukan koordinat titik P dan P aksen 2. Artinya titik P ini dicerminkan 2 kali. Nah, pertama dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Diperolehlah titik P-nya -2, -3. 2 kali H, hanya X2. Berarti 2 dikali 2 dikurangi X, dikurangi 6. Ya, 2 kali 2 itu 4, dikurangi 6, hasilnya -2,3. Y-nya tetap. Setelah itu, bayangan titik P aksen ini dicerminkan lagi garis Y sama dengan -1. Berarti yang berubah itu lagi adalah Y-nya, berarti 2 dikali -1 dikurangi -3. Sehingga diperoleh titik P aksen 2 itu -2,1. Ya. Jadi ini 2 kali dicerminkan. Kemudian contoh yang kedua ini adalah titik A 9,18 adalah bayangan dari titik A pada pencerminan garis Y sama dengan 4. Tentukanlah koordinat titik A. Nah, kita ingat rumus tadi, apabila dicerminkan ke garis Y sama dengan H, maka yang berubah itu adalah sumbu Y-nya. Nah, titik A-nya X, Y. Cerminnya Y sama dengan H. Hasilnya adalah 9,18. Nah, berarti X-nya tetap. Jadi X-nya ini kalau dicerminkan ke garis ini, maka hasilnya sama dengan 9. Nah, sekarang untuk ini 2H itu kan sama dengan 18, ya. 2H ini sama dengan 18, berarti 2H dikurangi Y sama dengan 18. H-nya itu adalah 4, berarti 2 kali 4 dikurangi Y sama dengan 18. 8 kurang Y sama dengan 18. Negatif Y sama dengan 18 kurang 8, negatif Y sama dengan 10, atau Y sama dengan negatif 10. Jadi koordinat titik A-nya 9, negatif 10. Nah, demikianlah penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya.